Bertahun-tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni berbagai jenis manusia purba. Namun, sebagian besar telah mengalami kepunahan. Sisanya yang masih bertahan mengalami perubahan secara perlahan. Salah satunya Homo wajakensis yang kemudian menjadi penghuni asli wilayah Indonesia. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa Praksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam tahun 2019, karya Triworo Setyaningsih, Homo wajakensis menyebar ke arah timur dan barat. Bagian timur menetap di Papua, Kepulauan Kai, Pulau Seram, dan Sulawesi Selatan, sedangkan bagian barat menetap di Sumatera Timur. Nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan generasi paling banyak sekarang ini dipelajari berasal dari benua Asia. Menurut von Heingel, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Diperkirakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga 50 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan dari bagian Asia atau Yunan ke wilayah Nusantara. Pendapat tersebut dikuatkan dengan kesamaan hasil kebudayaan yang ditemukan berupa beliung atau kapak persegi di Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Alat yang berupa kapak persegi atau beliung ini juga ditemukan di Siam, Burma, Vietnam, Kamboja, dan khususnya di Yunan. 2. Gelombang nenek moyang. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia tersebut terbagi dalam 2 gelombang, yaitu Proto Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto Melayu tiba di Indonesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka membawa budaya Neolitikum atau batu baru. Arah persebarannya terdiri dari 2 cabang, yaitu cabang pertama adalah bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong dan disebut sebagai ras Papua atau Melanosoid. Kemudian menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Cabang kedua adalah bangsa Proto Melayu yang disebut ras Austronesia. Ras ini menyebar melalui Malaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain. Hasil kebudayaan yang mereka bawa adalah kapak persegi. Pembagian bangsa Melayu Indonesia mengutip Kemdikbud RI berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa, yaitu bangsa Proto Melayu, Melayu Tua, bangsa Deutero Melayu, Melayu Muda, bangsa primitif. Berikut ini penjelasannya. Melayu Proto atau Melayu Tua adalah istilah untuk Melayu gelombang pertama dari 2 gelombang. Migrasi yang dulu diperkirakan terjadi dalam penduduk Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Menurut teori 2 gelombang ini, termasuk Melayu Tua di Indonesia adalah Toraja Sulawesi Selatan, Sasak Lombok, Dayak Kalimantan, Batak Sumatera Utara, Nias Pantai Barat Sumatera Utara, Gayoh Aceh, Rejang, dan lain-lain. Teori ini tidak lagi diakui penggunaannya karena para arkeolog menyimpulkan bahwa tidak ada dasar arkeologis yang berarti yang menunjukkan adanya perbedaan antara Melayu Proto dan Melayu Deutero. Bila dibanding manusia purba pada masa itu, bangsa Melayu Tua dianggap memiliki kebudayaan lebih maju. Dilihat dari penemuan bukti kebudayaan Neolitikum, yaitu hampir semua peralatan terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal adalah kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua 400-300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda ini berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya, yaitu bangsa Melayu Tua. Bangsa Deutero Melayu masuk ke Nusantara melalui jalur barat dengan rute dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia hingga ke Nusantara.